down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvina Syafa Karisa, NIM 2423210018. Kelas 4 APAI ingin mempresentasikan ujian akhir semester lisan pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Saya memilih soal nomor 1, 2, 5, dan 6. Soal nomor 1, dalam konteks kurikulum Merdeka di Madrasah KMA nomor 347 tahun 2022, dokumen elemen capaian pembelajaran Al-Quran Hadis dikembangkan menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP. Bagaimana langkah pertama yang tepat dalam melakukan analisis kompetensi tersebut? Jelaskan dengan contoh. Baik, jawaban saya yaitu langkah pertama yang paling tepat dalam melakukan analisis kompetensi berdasarkan kurikulum Merdeka pada KMA No. 347 tahun 2022 yaitu memahami dan mengkaji terlebih dahulu capaian pembelajaran atau CP dalam yang telah ditetapkan. Guru harus menganalisis kompetensi apa saja yang harus dicapai peserta didik sesuai fase dan materi pembelajaran. Kemudian mengembangkannya menjadi alur tujuan pelajaran atau ATP. Dalam proses ini, guru perlu memberikan kemampuan awal peserta didik, karakteristik materi, serta tujuan akhir pembelajaran. Setelah CP dipahami, guru dapat menyusun tujuan pembelajaran secara bertahap dari yang sederhana menuju kemampuan yang lebih kompleks. Contohnya itu pada materi Al-Quran Hadis tentang menjaga lingkungan. Guru terlebih dahulu mengidentifikasi kompetensi siswa, misalnya nih, kemampuan membaca ayat dengan baik dan memahami isi dan kandungannya. Setelah itu, guru menyusun tujuan pembelajaran, seperti siswa mampu membaca ayat sesuai tajwid, menjelaskan makna ayat, serta menerapkan sikap menjaga lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Dari tujuan tersebut, kemudian disusun ATP atau alur tujuan pembelajaran secara sistematis agar pembelajaran lebih terarah. Ke soal nomor 2, yaitu soalnya, seorang guru Al-Quran Hadis di MTS menemukan fakta bahwa mayoritas peserta didik kelas 7 belum lancar membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid. Padahal target CP menurut mereka untuk menganalisis ayat tentang kelestarian lingkungan jelas dan berikan contoh langkah diferensi proses yang paling tepat mengacu pada KMA 347 tahun 2022. Jawabannya yaitu langkah diferensiasi proses yang tepat yaitu guru menyesuaikan metode dengan kegiatan pembelajaran berdasarkan kemampuan peserta didik. Dalam kasus tersebut, karena kemampuan membaca Al-Quran siswa berbeda-beda, maka guru perlu melakukan perlakuan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing siswa. Dengan peserta didik yang belum lancar membaca Al-Quran, dapat diberikan pendampingan khusus seperti latihan membaca bertahap, penggunaan metodologi talaki, dan bimbingan tajwid dasar. Sedangkan siswa yang sudah lancar dapat diarahkan pada kegiatan memahami isi kandungan ayat dan diskusi mengenai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu pada materi ayat tentang kelestarian lingkungan nih, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemampuan membaca. Kelompok pertama fokus pada latihan membaca ayat dengan benar, sedangkan kelompok lain mendalami isi kandungan ayat dan membuat contoh perilaku menjaga lingkungan. Dengan cara tersebut, seluruh siswa tetap dapat mengikuti pembelajaran sesuai tingkat kemampuannya. Lanjut ke soal nomor 5, yaitu soalnya saat menyusun komponen inti pada modul ajar Al-Quran Hadis telah menentukan tujuan pembelajaran, guru harus merumuskan pemahaman bermakna. Bagaimana perumusan pemahaman bermakna yang tepat untuk materi hadis tentang kebersihan? Jelaskan dengan contohnya. Jawabannya yaitu pemahaman
bermakna merupakan pemahaman yang tidak hanya menekankan hafalan materi, tetapi juga bagaimana peserta didik mampu memahami makna dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran Al-Quran hadis, pemahaman bermakna sangat penting agar materi yang dipelajari tidak hanya bersifat teoritis. Pada materi hadis tentang kebersihan nih, pemahaman bermakna dapat dirumuskan bahwa menjaga kebersihan merupakan bagian dari iman dan harus dibiasakan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Contohnya, setelah mempelajari hadis tentang kebersihan, guru tidak hanya meminta siswa menghafal hadis, tetapi juga mengajak siswa menerapkan nilai hadis tersebut melalui kegiatan menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan lingkungan madrasah. Dengan demikian, siswa dapat memahami hubungan antara materi hadis dengan kehidupan nyata. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 6. Problematika sosiologis di era digital menunjukkan banyak peserta didik madrasah lebih tertarik pada konten media sosial daripada mengkaji Al-Quran dan hadis. Menurut Anda, apa langkah inovatif guru dalam mendesain perangkat pembelajaran atau media pembelajaran yang relevan dengan situasi di atas? Jelaskan dengan contohnya. Baik, jawabannya yaitu menurut saya langkah inovatif yang dapat dilakukan guru dalam menghadapi perkembangan era digital yaitu dengan memanfaatkan media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan dekat dengan kehidupan peserta didik. Hal ini penting karena banyak siswa saat ini lebih tertarik pada media sosial dibandingkan pembelajaran yang hanya menggunakan metode ceramah. Guru dapat menggunakan berbagai media digital seperti video pembelajaran, presentasi interaktif, kuis online, maupun konten edukatif berbasis media sosial. Dengan penggunaan media yang kreatif, pembelajaran Al-Quran hadis itu menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Contohnya itu ialah pada materi hadis tentang menjaga lisan, guru dapat menampilkan video pendek mengenai etika berbicara di media sosial sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, siswa juga dapat diberikan tugas membuat poster digital atau video singkat tentang pentingnya menjaga lisan atau menjaga ucapan. Melalui cara tersebut, peserta didik tidak hanya mampu memahami materi, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan kondisi kehidupan di era digital saat ini. Jadi kita sebagai guru harus memanfaatkan era digital juga supaya peserta didik itu tidak hanya tertarik hanya di media sosial aja. Jadi kita harus menggunakan media sosial yang kreatif. Baik, itulah tadi ujian akhir semester pembelajaran Al-Quran hadis di Madrasah Lisan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.